Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits pada edisi edukasi kita pada hari ini. Rekan trader, di edisi edukasi kita kali ini saya akan sedikit membahas hal-hal yang santai-santai saja ya. Kita pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membawa materi yang tidak terlalu menguras otak dan tenaga. Menguras otak dan tenaga. Tapi materi ini saya pikir bahwa harus dipahami dan harus diketahui oleh rekan trader semuanya. Ya. Tema materi kita kali ini sangat santai rekan trader. Kita akan membahas tentang trading for living. Ya, ini dia. Nah, trading for living. Kenapa saya angkat tema ini? Karena tema ini benar-benar selalu menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa selama saya berkecimpung dalam dunia trading, baik sebagai seorang trader maupun seorang yang benar-benar analis ya, dan mempunyai hubungan yang sangat luar biasa dalam bisnis trading ya. Trading for living ini sering ditanyakan oleh para trader, terutama trader pemula ya, karena mereka terus terang ingin memperoleh sesuatu yang luar biasa, sesuatu profit supaya bisa orang bilang menjangkau kehidupan mereka, memberikan sesuatu kehidupan yang lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, dengan adanya trading sekiranya bisa ya mencukupi kebutuhan atau ya hidup dari trading. Nah, makanya kan dibilang kan trading for living. Nah, ini dia. Oleh karena itu rekan trader, sebelum kita membahas tentang trading for living ini, sebenarnya saya mau menjelaskan sebenarnya apa itu sih sebenarnya trading for living. Ya kalau kita lihat ya, trading for living itu adalah sebuah sebutan ya untuk orang-orang yang mengandalkan ya hasil trading untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi intinya ya hidupnya dari trading aja rekan trader. Nah itu dia, karena aku punya sebuah kisah di mana dulu saya punya klien ya, punya teman, saya sebagai mentor tradingnya ya, menceritakan dia punya pengalaman. Dia itu adalah seorang manajer bank ya. Ya gajinya besar juga rekan trader, gajinya di atas 20 juta lah ya, seperti kayak gitu ya. Nah, di saat dia mengenal trading ya, dia mencoba untuk trading. Untuk pertama kali trading dia profit, kedua kali profit dia trading, akhirnya memang dia bisa memperoleh profit dia itu lebih besar dari gaji yang diberikan oleh sebuah bank tersebut. Akhirnya dia mengambil kesimpulan untuk berhenti dari kerjaan dan dia ingin mencoba sebagai seorang trader profesional menurut dia, dan hidup cuman dari trading. Apa yang terjadi rekan trader? Yang terjadi adalah dia meninggalkan lapangan kerjaan dia konsentrasi dengan trading, tapi hasilnya adalah tidak seindah yang dia inginkan. Semenjak dia keluar dari kantor, dia trading, hasilnya adalah dia malahan loss. Dan dia trading hancur-hancuran dan dia ruginya itu besar banget, ratusan juta. Dia rugi ratusan juta. Nah, menjadi pertanyaan, apakah kita bisa trading for living atau apakah kita bisa hidup dari trading yang dilakukan oleh kita? Nah, ini dia rekan trader. Kalau berbicara tentang trading for living itu sebenarnya banyak faktor yang harus kita pelajari ya, dan harus kita pahami tentang masalah trading for living. Yang paling penting itu adalah kita harus bertanya dulu, seberapa besar modal yang dibutuhkan ya. Karena berbicara trading ini kita akan berbicara tentang beberapa kekuatan modal kita rekan trader. Pemahaman orang kita, terutama orang Indonesia, selama saya berada dalam dunia finance trading ini, kebanyakan orang kita ini lebih senang, mereka selalu menghayal bahwa dengan melakukan deposit 100 dolar, 50 dolar ya, mereka akan menghayal memperoleh keuntungan sebesar 1000 dolar atau lebih besar lagi.
dengan minimal deposit yang sekecil-kecilnya memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Selama saya dalam dunia trading, saya mau bilang akan trader, jarang saya ketemu orang seperti kayak gitu. Sangat-sangat jarang. Ya, saya selalu memberikan arahan buat para trader adalah, dulu kalau seorang trader saya bilang, Pak, kalau saya punya deposit $100, saya bisa dapat misalnya $1.000 apa tidak? Saya bilang bisa sebenarnya, tapi dalam hayalan sebenarnya. Bisa. Saya bilang nggak bisa? Bisa. Nah, tapi itu sebenarnya impossible, sangat impossible, ya. Tapi bisa sebenarnya ya. Nah, tapi alangkah baiknya saya selalu bilang, naikin dulu dananya, dan kita harus tahu bahwa dengan dana yang kita naikin, kita harus punya komitmen untuk trading seberapa persen atau seberapa yang bisa kita peroleh. Tapi harus konsisten. Nah, itu dia. Harus konsisten. Oleh karena itu, berbicara tentang trading for living, sebenarnya tentang masalah dana ini sudah harus dipahami bahwa untuk trading for living kita membutuhkan dana yang besar, ya. Dengan kita mengkalkulasikan seberapa persen supaya kita bisa memperoleh keuntungan tersebut, dan dari keuntungan tersebut adalah untuk hidup kita. Forex itu kan, Bapak Ibu lihat dalam analisa forex, candle-nya atau penggunaan indikator. Kalau dia udah naik ke atas, dia pasti akan turun lagi. Nih, naik ke atas, dia akan turun lagi. Ya, misalnya kalau rekan trader trading dengan 0,01, rekan trader pilih sell tapi harganya buy. Ya, seberapa besar rekan trader punya dana untuk bisa tahan floating, rekan trader. Kalaupun dia naik, dia pasti akan turun juga. Dia pasti akan turun. Permasalahannya, seberapa lamakah dia bisa turun lagi ke bawah? Kan logika kan gitu, roller coaster trading. Nah, oleh karena itu, saya selalu bilang bahwa dengan kekuatan dana, ya, seberapa modal yang kita butuhkan dalam trading, ya, semakin besar kekuatan dana kita, semakin besar bisa menunjang faktor trading for living, rekan trader, ya. Dan yang paling penting, rekan trader, berbicara tentang trading for living, jangan kita melakukan trading dari uang pinjaman bank atau uang pinjaman online dan lain-lain. Jangan, rekan trader. Kita trading menggunakan uang yang benar-benar dari, orang bilang, uang dingin kita, ya. Yang memang kalau udah loss, ya loss aja. Nah, itu dia. Itu yang paling, ini pemahaman ini yang harus kita pahami dulu. Nah, tapi untuk berbicara trading for living, ada mekanisme-mekanismenya dan ada tahap-tahapnya supaya kita bisa mencapai kesuksesan dalam trading for living. Nah, di pembahasan kali ini saya cuma mau membicarakan sedikit tahap aja, tapi sebenarnya banyak sebenarnya. Dalam trading for living, rekan trader, yang harus rekan trader perhatikan adalah untuk mencapai hal tersebut, pertama kita harus membuat rencana trading kita. Kita harus memerlukan jurnal trading kita. Kita tidak over trade. Dan yang paling penting adalah kita mengidentifikasikan resiko-resiko apa saja yang kita lakukan di saat kita trading. Nah, itu kuncinya di situ, rekan trader. Nah, oke, kita mulai dengan menyusun rencana trading. Berbicara tentang menyusun rencana trading, rekan trader, ya. Berbicara tentang menyusun rencana trading, untuk membuat sebuah rencana trading itu harus diperlukan dan memang harus dibutuhkan oleh seorang trader. Kita bisa lihat di sini, rekan trader, ya. Kita bisa lihat bahwa rencana trading adalah suatu pola untuk menentukan langkah-langkah dalam trading kita, ya. Suatu pola untuk menentukan langkah-langkah dalam trading kita. Sebelum kita melangkah, ya, dalam trading, kita harus menyusun rencana trading kita dulu. Itu yang paling penting. Misalnya kita melihat bahwa, kita melihat bahwa contoh hari ini akan ada rapat FOMC, ya. Kita membaca informasi bahwa kemungkinan besar misalnya kenaikan tingkat suku bunga akan terjadi. Artinya dolar semakin menguat. Contoh seperti kayak gitu, ya. Nah, dari situ kita kan udah tahu, rencana kita akan coba trading misalnya di dolar, mata uang yang berhubungan dengan dolar Amerika atau dengan gold. Nah, kita udah mempunyai rencana trading di situ. Nanti dengan rencana trading tersebut kita mengimplikasikan dengan, ya, metode-metode lainnya. Misalnya menggunakan indikator apa supaya bisa menunjang trading kita. Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu dan kita harus paham apa rencana kita dulu dalam trading.
ya. Karena sebelum melangkah ya kita harus tahu rencana dulu. Karena kalau kita tidak tahu rencana ya kita hancur rekan trader. Nah, selanjutnya rekan trader membuat jurnal trading. Nah, ini dia, membuat jurnal trading. Berbicara tentang jurnal trading rekan trader, jurnal trading ini sangat penting ya dalam trading kita. Jurnal trading sebenarnya apa rekan trader? Sebenarnya jurnal trading adalah catatan tertulis ya yang dilakukan oleh seorang trader ya dalam trading atau setelah dia melakukan trading. Contoh, saya trading selama 1 minggu. Saya udah tahu hasilnya seperti kayak gini. Saya sudah menganalisa. Saya punya catatan-catatan lengkap. Misalnya catatan lengkap saya, contoh, hari Rabu akan ada news yang misalnya news yang mempengaruhi dolar Amerika. Nah, dari situ kita akan bisa melihat, oke, kalau catatannya gini nanti hubungannya dengan Rabu berikutnya seperti kayak gimana ya. Kita udah bisa lihat. Atau misalnya jurnal trading itu kita udah bisa tahu bahwa oke, di hari-hari seperti kayak gini kemungkinan besar mata uang kita ini akan naik atau akan turun. Nah, itu dia rekan trader. Jurnal trading itu kita harus buat dengan lengkap dan jelas ya. Nah, itu yang paling penting supaya kita bisa mengoreksi hasil trading yang dilakukan oleh kita rekan trader. Itu yang paling penting. Jurnal itu sangat penting ya, supaya kita bisa mengevaluasi hasil trading kita. Memang biasanya kalau trader pemula itu sangat sulit ya, tapi kalau memang Anda yang ingin dan Anda punya keinginan menjadi seorang trader profesional, ikutilah langkah-langkah tersebut. Karena kalau kita punya plan, kita mempunyai jurnal trading setelah kita melakukan transaksi selama beberapa hari trading kita, itu sangat penting supaya kita bisa mengevaluasi trading yang kita lakukan. Selanjutnya rekan trader adalah tidak overtrade. Nah, untuk berbicara tentang tidak overtrade ini sudah sangat jelas rekan trader. Kebanyakan rekan trader sistem-sistem trading terutama kompensasi, kompon dan lain-lain, inilah yang membuat kita selalu overtrade dalam trading. Misalnya, kita open posisi 0,5 contoh ya. Tapi kita lihat keadaannya, kita sementara floating, kita tidak sabaran lagi ya. Kita open posisi lagi, dibesarin lagi satu lot ya. Akhirnya oke, kita trading lagi. Akhirnya kita terjadi overtrade dalam trading kita. Akibat overtrade itu kan intinya kan terakhir kita akan loss. Nah, ini yang harus dicegah oleh kita. Nah, berbicara tentang overtrade itu kan kemarin saya sudah bahas tentang bagaimana penggunaan leverage yang penting supaya kita bisa mencegah overtrade kita. Bagaimana menggunakan leverage yang lebih kecil supaya dengan leverage yang lebih kecil ini kan bisa membuat batasan terhadap trading kita. Nah, hal-hal teknikal ini harus dipahami oleh trader semuanya. Harus dipahami oleh para trader semua karena dengan hal-hal tersebut setidaknya memberikan batasan terhadap trader untuk melakukan transaksi. Bagaimana mungkin mau menjadi seorang trader profesional? Bagaimana mungkin ingin menjadi seorang trader trading for living ya? Bagaimana kalau kita tidak disiplin dalam trading kita? Itu yang paling penting rekan trader. Selanjutnya rekan trader, faktor-faktor berikutnya adalah identifikasi risiko. Nah, ini berbicara tentang identifikasi risiko rekan trader ya. Ini ceritanya kita harus kuat dalam risk management kita dalam trading. Kita harus kenali dulu resiko-resiko apa yang ada dalam trading ya rekan trader ya. Kita harus kenali resiko-resiko apa yang ada dalam trading. Misalnya kita kenali bahwa resiko pasarnya seperti kayak gimana. Kita harus tahu dulu ya resiko pasar kalau misalnya kita melakukan proses buy akan terjadi kayak gimana. Kita akan tahu bahwa apabila terjadi peperangan kita bisa tahu bahwa oke, risiko ini kalau kita ambil posisi seperti ini nanti risikonya kayak gimana. Berikutnya ada misalnya risiko dari suku bunga yang terjadi. Misalnya implikasi dari informasi tentang fundamental suku bunga yang terjadi kalau telah dikeluarkan misalnya oleh The Fed, risikonya seperti kayak gimana. Berikutnya adalah risiko leverage yang kita gunakan ya. Kita menggunakan leverage yang besar, risikonya ya otomatis kita akan trading menggunakan lot yang besar. Akibat lot yang besar, kita mempunyai kesempatan untuk trading
overrate dalam trading kita. Nah, kita harus paham dulu resiko-resiko tersebut ya. Ya, penggunaan lotnya, penggunaan leverage-nya. Kalau kita trading dengan lot kecil gimana? Kita udah memahami tersebut supaya kita bisa tahu bagaimana resiko dalam trading yang dilakukan oleh kita semuanya. Ya, resiko modal kita dengan modal kecil gini resikonya gimana? Jangan modal kecil menghayalnya untuk menjadi lebih besar. Nah, ini nih, ini yang harus dipahami oleh kita semuanya. Oleh karena itu rekan trader, pada akhirnya ya rekan trader ya, pada akhirnya menjadi pertanyaannya, apakah ya? Menjadi pertanyaan, apakah kita ini bisa trading for living? Ya. Menurut saya, trading for living kembali lagi ke diri kita masing-masing. Ini menurut saya. Karena berbicara trading for living adalah kembali ke kesiapan kita, baik sisi mental, psikologi, maupun kekuatan dana kita dalam trading. Ya. Kembali lagi ke diri kita sendiri. Ya. Kalau kita memang sudah siap dalam segala hal, boleh. Tapi kalau belum siap untuk menjadi seorang trader profesional, jangan pernah ya menjadikan trading for living dalam kehidupan kita. Kalau belum siap, jadikanlah trading itu cuma sebagai passive income yang bisa menghasilkan. Ya, tapi kalau sudah siap, bisa jadikan trading for living supaya kejadian-kejadian yang pernah terjadi terhadap klien-klien saya tidak terulang lagi buat rekan trader semuanya. Tapi yang paling penting untuk bisa menjadikan trading for living adalah pemahaman kita tentang literasi trading. Kita mengetahui tentang literasi trading, kita memahami tentang itu trading, dan kita bisa menjalankan trading itu berdasarkan money management trading, psikologi trading kita, ya, mengetahui segala informasi, paham secara fundamental, paham secara teknikal. Di saat kita sudah paham semuanya, kita sudah siap secara mental. Orang bilang batinnya maupun lahir ya. Di saat itulah kita bisa menjadikan trading for living atau trading untuk kehidupan kita masing-masing. Tapi selama itu, kalau kita belum siap, jangan pernah masuk dalam dunia trading. Apabila kita ingin mencoba-coba atau kita ingin menghayal menghasilkan keuntungan yang besar. Itu kalau kata slang dibilang cepat pulang pagi itu sama aja bunuh diri rekan trader. Itu lagu slang seperti itu. Oleh karena itu, mari belajarlah hakikat dari trading, pahamilah apa itu trading, belajarlah resiko trading, supaya sebelum kita melangkah lebih jauh, kita sudah tahu resikonya. Karena kita tahu dulu resikonya sebelum kita melangkah. Supaya apabila kita kena risiko tersebut, setidaknya kita udah paham risiko tersebut. Sehingga kita bisa mengantisipasi risiko tersebut. Demikianlah edukasi kita kali ini tentang trading for living. Saya berharap semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk trader semuanya, terutama trader pemula. Kalau trader profesional, saya tidak mau berpikir lagi karena mereka udah hebat. Tapi saya jelaskan ini khusus buat trader pemula atau orang-orang yang pingin terjun dalam dunia trading supaya tidak salah melangkah masuk dalam dunia trading, terutama dalam dunia trading forex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.